جميع الأصعدة سواء كانت على صعيد التنظيم أو على جميع الأصعدة سواء كانت على صعيد. Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyebut pertandingan Indonesia versus Vietnam akan menjadi laga paling dramatis di Piala Asia kali ini. AFC mengungkapkan Indonesia versus Vietnam akan dinobatkan sebagai laga El Clasico jelang laga tersebut berlangsung. Ya, alasannya adalah karena pertama kalinya rival Asia Tenggara ini bersua di Piala Asia 2023. Dua tim tersebut berada di grup D bersama Irak dan Jepang. Timnas Indonesia dan Vietnam akan bertemu pada matchday kedua grup D pada Jumat 19 Januari 2024. Banyak yang menyebut lawan Irak dan Jepang boleh kalah, namun ketika bertemu Vietnam, Timnas Indonesia tidak boleh kalah karena ini masalah gengsi dan harga diri. Bahkan AFC mengungkapkan, Vietnam dan Indonesia adalah dua tim yang tidak perlu diperkenalkan satu sama lain. Dua tim ini telah berhadapan di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Terbaru, kedua tim bertemu di semifinal Piala AFF 2022, tulis AFC di laman resmi mereka. Ya, AFC juga menyebut laga Indonesia versus Vietnam adalah laga hidup mati karena kedua tim tersebut. Pasalnya, pemenang Timnas Indonesia versus Vietnam kemungkinan besar bisa memperebutkan tiket 16 besar Piala Asia 2023 dengan status posisi 3 terbaik. Menurut regulasi berlaku, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos ke 16 besar. Skuad Garuda dan Golden Star tampaknya punya kans besar berebut peringkat ketiga terbaik. Soalnya, juara dan runner-up grup D diprediksi akan menjadi pertarungan untuk Jepang dan Irak. Laga antara Timnas Indonesia versus Vietnam dipastikan berjalan seru. Apalagi jika melihat latar belakang kedua tim, pertandingan Indonesia versus Vietnam selalu berjalan dramatis, bahkan hingga memicu keributan antar kedua tim. Shot while earlier, starting to fray. Challenge, he's got it, 2-footer, high, it's left it stunning, you can Sementara itu, Saini Patinama angkat bicara ihwal target menang timnya pada laga kontra Vietnam. Pada lanjutan Piala Asia 2023, bek sayap Timnas Indonesia ini menyebut ada beberapa cara yang harus dilakukan timnya agar bisa meraih kemenangan pada laga tersebut. Menurut Saini, Timnas Indonesia sudah mematok target kemenangan pada laga kontra Vietnam. Nah, untuk meraih target tersebut sambungnya, skuad Garuda harus bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Menurutnya, percuma jika pertahanan Indonesia bagus, namun masalah serangan justru mandul. Jadi, kami harus bertahan dengan baik. Kami harus percaya diri saat menguasai bola, berusaha mencetak gol dan menciptakan peluang. Jadi itu yang paling penting untuk dinikmati, karena ini adalah panggung terbesarnya. Jadi itu hal yang paling penting, percaya diri, jangan takut, kata Saine. Ya, pada laga perdana mereka, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Indonesia kalah dari Irak, sementara Vietnam kalah dari Jepang. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara, sedangkan Vietnam berada di posisi ketiga. Sementara di laga nanti, sepertinya Sintayong harus memberi kesempatan kepada Ramadan Sananta. Pasalnya, Rafael Struijk dan Dimas Derajat sampai saat ini belum mencetak gol sama sekali. Ini menjadi PR besar Sintayong, di mana penyerang Indonesia sampai detik ini masih tidak bisa mencetak gol. Jika pertahanan solid pun akan sia-sia jika penyerang Indonesia tidak bisa membobol lawan. Justru pertahanan Indonesia yang akan terus-terusan digempur oleh lawan. بالغة الأهمية بالنسبة إلينا لأنها أول مباراة نلعبها خلال كأس آسيا. Ya, setelah tahu Sintayong memprotes wasit atas keputusan kontroversialnya, pelatih Irak langsung angkat bicara bahwa kemenangan timnya bukan karena bantuan wasit. Ya, pada laga itu Timnas Irak menang 3-1 atas Timnas Indonesia. Namun kemenangan tim asuhan Jesus Casas itu diwarnai kontroversi. Gol kedua yang dicetak Osama Jabar dinilai banyak pihak tak seharusnya disahkan karena sebelumnya ada offset dari pemain Irak lainnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong jelas-jelas mempertanyakan putusan wasit pengadil lapangan. Pelatih asal Sintayong itu menilai pemain Irak jelas-jelas sudah berada dalam posisi offset pada insiden sebelum gol terjadi. Secara gamblang, dia menuding wasit asal Uzbekistan tersebut telah membuat kesalahan yang merugikan Indonesia. Ya, riuh rendah perdebatan soal gol kedua itu pun mengusik ketenangan pelatih Irak. Dia pun buru-buru menegaskan kemenangan 3-1 atas Indonesia adalah murni hasil kerja keras para pemain Irak di atas lapangan, bukan berkat hadiah hantuan dari pengadil lapangan.
Tak ada yang salah dengan wasit. Saya pikir wasit telah bersikap adil. Saya menghormati pernyataan pelatih Indonesia. Tapi kami menang berkat performa dan menguasai permainan, bukan seperti yang dia bilang, ujar Jesus Casas. Meski begitu, keputusan wasit mengesahkan gol kedua Irak membuat timnas Indonesia geram. Lantas pihak PSSI dari manajer Andri Irawan melayangkan protes keras ke Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Jelas, ada kekecewaan besar dari Indonesia terkait gol kedua Irak yang dicetak Osama Rashid. Sebelum gol terjadi, ada kemelut di kotak penalti Indonesia dan itu berbau offside. VAR sempat meninjau ulang, namun keputusannya malah memantapkan pengadil pertandingan untuk memberikan gol ke Irak. Andri tak terima dengan hal tersebut. Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan protes, diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata Andri kepada pewarta peliput Piala Asia. PSSI sadar kalau proses tersebut tidak bisa mengubah hasil pertandingan. Dia cuma mau langkah yang diambil ini sebagai bahan koreksi AFC terhadap kinerja wasit. Kita tahu, protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, ujar pihak PSSI.